Halo, sahabat bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kali ini tanggal 21 Februari 2025 bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional, di mana kita berkesempatan untuk memperingatinya agar bahasa-bahasa ibu bukan saja di dunia tapi di Indonesia tetap lestari, bertahan dari gempuran dari bahasa-bahasa lain yang mungkin yang memang juga merupakan bahasa ibu. Tentu ini upaya kita agar bahasa ibu kita bisa bertahan, dan ini salah satunya upaya kita adalah bisa mempertahankan dalam berbagai kegiatan-kegiatan atau program-program, baik itu secara resmi maupun program-program dari pemilik bahasa atau si pengguna bahasa itu sendiri. Sahabat bahasa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang ada di Jawa Tengah, dan ini luar biasa. Beliau adalah Kaslem, pendongeng yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya kita mempertahankan keberadaan bahasa ibu. Nah, salah satunya beliau akan menginformasikan kepada kita tentang program-program atau apa yang sudah dilakukan oleh beliau sehubungan dengan pempertahanan bahasa ibu. Salah satunya adalah karya-karya bahasa itu atau karya sastra itu, salah satunya adalah mendongeng. Assalamualaikum Kak Slem, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahri. Selamat siang, sahabat bahasa. Ya, sahabat bahasa, kita akan menggali beberapa informasi dari Kak Slem ini sehubungan dengan kegiatan-kegiatan kita dalam mempertahankan keberadaan bahasa. Kebetulan kita ini pada tanggal atau hari ini kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Kak Slem, Ya. Kita melihat bahwa bahasa-bahasa di dunia ini dengan informasi dari berbagai media atau bahkan UNESCO mencatat itu bahwa bahasa-bahasa di Indonesia di dunia, salah satunya juga diantaranya juga di Indonesia, itu mengalami kemunduran. Ini jelas menjadi kekhawatiran kita semua, karena tidak ada seorang pun atau bangsa sekalipun yang bisa menciptakan sebuah bahasa. Dan ini ada karunia bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini, dan tinggal kita mempertahankannya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Kak Slem sehubungan dengan bahasa ibu yang ada di dunia, dan tentang informasi tentang kemunduran yang terjadi di dunia atau bahkan yang ada di Indonesia, terutama dalam hal ini adalah bahasa-bahasa ibu. Silakan. Terima kasih Pak Syahri. Sahabat bahasa, sebagaimana tadi Pak Syarif untuk bertanya dan memperkenalkan saya, kebetulan saya Kak Sleng merupakan praktisi daripada mendongeng. Nah, di dalam kaitannya dengan memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional ini, kiat-kiat apa saja yang saya lakukan di dalam mempertahankan atau setidaknya melestarikan dari bahasa ibu itu sendiri ya Pak Syarif ya. Bahwasanya sahabat bahasa, di keseharian saya sebagai praktisi mendongeng itu melakukan kegiatan-kegiatan dari sekolah ke sekolah atau bahkan juga dari komunitas-komunitas yang intinya itu di samping memberikan satu edukasi, mempertajam karakter, tingkah laku pada anak, terutama di Gen Z atau Gen apa ya, saat ini mengalami sebuah kemunduran yang mengakibatkan juga cara bertutur, cara berperilaku masyarakat terutama generasi ini memang sangat menurun, sehingga mempengaruhi dari bahasa itu sendiri Pak Syarif ya. Bahkan maaf bahasa daerah itu mengalami kelunturan atau mungkin bisa dikatakan diabaikan. Nah, ini tugas saya atau mungkin tugas bersama, tapi pribadi saya memang di dalam mendongeng itu di sana betul-betul
saya tanamkan karakter-karakter yang memang bisa mempengaruhi kejiwaan anak ini memiliki satu semangat, jangan loyo lah setidaknya seperti itu Pak Sarif. Nah, kalau kita melihat misalnya begitu dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Taslim ini dalam bagaimana anak-anak ini bisa dekat ya, dalam hal ini bisa dekat dengan bahasanya melalui ini. Nah, kalau misalnya upaya itu sudah dilakukan, kira-kira bagaimana ke depannya? Ke depannya hasil yang memang kita inginkan ya, atau yang ada di lapangan atau fakta yang ada di lapangan tentang upaya kita yang sudah lakukan tentang hasil apa ada tentang hasil itu bagaimana? Apakah itu sudah berbanding lurus atau mungkin bahkan ini malah apa semakin apa atau gimana itu Kak Sren? Siap. Terima kasih Pak Sarif. Sahabat bahasa, bahwasanya memang kebetulan berinteraksinya saya pribadi, mungkin juga teman-teman praktisi dengan saya itu memang lebih cenderung keseringannya itu kepada anak-anak taman kanak-kanak atau PAUD dan SD. Memang belum bisa sedikit banyak merambah ke pendidikan setingkat sekolah pertama atau lebih tinggi. Nah, kalau untuk adik-adik PAUD itu lebih mengenal, lebih mengenal untuk menanamkan satu karakter yang baik yang bisa dicontoh. Bahkan pernah saya mendongeng itu di hari berikutnya. Anak ini memang pada saat ini memang kebetulan kalau Pak Syarif atau sahabat bahasa menikmati gaya dalam saya bercerita atau mendongeng itu, mungkin saat itu anak-anak interaksinya lebih. Dan ketika ditanya memang belum bisa menceritakan ininya, apa namanya, hikmahnya. Tapi begitu sampai di rumah Pak Sarko itu, wah kita bisa acungi jempol bahwasanya anak-anak itu justru malah bercerita, ibu bapak mau aku didongengi kaya ngene iki orang itu, dan itu menggunakan bahasa daerah. Kadang kala pakai bahasa daerah, tapi seringnya pakai bahasa Indonesia. Kak Sren itu karena memang kita sekarang dalam program revitalisasi. Ya banyak pengembangan pembinaan bahasa itu disebut dengan Badan Bahasa itu bersama UPT-nya ada program yang dinamakan dengan revitalisasi bahasa daerah. Nah di revitalisasi bahasa daerah ini memang sasarannya itu adalah tunas bahasa ibu yang memang sekarang tercatat yang masuk dalam atau siswa yang masuk dalam atau sebagai pelajar ya siswa di tingkat pendidikan dasar SD dan SMP. Dan dengan penjelasan tadi Kak Slem bahwa bukan saja pendidikan dasar tapi pendidikan anak usia dini ini yang disusul-susul itu luar biasa sebenarnya dan memang itu upaya kita dan karena inilah kita akan harapan kita kepada mereka untuk kedepannya mempertahankan keberadaannya. Apalagi kita menuju kepada Indonesia mas di 2045 itu kan harapan kita bagaimana di mana ini minat sikap positif rasa cinta anak-anak ini menemangan ke bahasanya. Untuk itulah dari tema pada hari ini adalah bahasa daerah itu adalah pendidikan untuk semua. Bermutu untuk pendidikan semua dalam tema ini. Nah, dalam upaya itu tentu kita salah satunya adalah materi ya yang di situ ada 7 salah satunya adalah mendongeng. Dalam upaya itu Kaslem itu apakah ini Kaslem sendiri yang melakukannya atau mungkin ada kerjasama kolaborasi dengan para pendongeng lain atau mungkin para korporasi tertentu atau mungkin instansi di dalamnya mungkin ada pemerintah daerah, ada pendidikan tinggi atau mungkin lembaga-lembaga untuk penguatan salah satunya adalah di bidang mendongeng. Siap, terima kasih. Memang benar kalau sendiri mungkin kita akan begitu keberatan ya. Kalau berkolaborasi bekerja sama tentunya langkah kita menjadi lebih maksimal, lebih efektif. Misalkan kita di dalam menuju berinteraksi dengan siswa-siswa di sekolah setingkat dasar itu tidak mungkin kalau kita tanpa
Misalkan maaf harus ketok pintu sendiri, kok lama, langkahnya itu lebih apa nih istilahnya tidak terjangkau gitu. Nah, kalau misalkan selama ini baik saya pribadi maupun teman-teman ini sudah ada yang melangkah ke sekolahan untuk kita bisa memberikan cerita, kita bisa memberikan dongeng di mana karakter yang memang kita harapkan kepada kita tanamkan kepada anak-anak siswa sekolah ini bisa masuk begitu. Terus bagaimana Kasle misalnya kalau upaya itu sudah dilakukan, terus kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, animo itu sendiri, animo dari anak-anak yang mungkin ini juga sama atau beririsan dengan pertanyaan saya kedua tadi itu, untuk menerima tentang apa sih program atau upaya pelestarian melalui mendongeng ini, karena ini salah satu sekaligus sebagai evaluasi bahwa ini salah satu materi dan mata lomba yang memang banyak diminati oleh para siswa. Nah, kira-kira secara faktanya bagaimana kalau misalnya Pak Kasle bersama tim-timnya, atau apakah Kasle sendiri timnya atau kolaborasi ini anima untuk menerima tentang materi-materi, atau mungkin ada usulan dari mereka bahwa selain mendongeng mungkin kami butuh ada materi lain, atau mungkin cara lain atau strategi lain, kegiatan-kegiatan lain yang memang yang tadinya itu adalah mendekatkan bahasa ini kepada mendekatkan anak ini kepada bahasanya, karena memang kita tidak secara langsung ya mengatakannya anak-anak dengan mendongeng tidak, tapi dengan cara inilah mereka masuk ke dalamnya ya. Coba lihat. Antusiasnya sangat luar biasa dan hasilnya sangat luar biasa Pak Syarif. Bahwasanya ketika kita berinteraksi di kelas melalui dongeng itu sendiri, di mana pembelajaran kesehariannya itu kan memang guru-guru maaf tidak melakukan hal itu. Makanya ketika melalui kegiatan mendongeng itu justru kelas 1 hingga kelas 6 ini semuanya kita bisa rangkul dan efektifnya sangat luar biasa. Maaf saja misalkan walaupun keseringan kita sering ambil ya satu contoh saja yang diambil memang seringnya ini tokoh-tokoh negatif. Iya, justru ketika maaf saya berkarakter contoh saja. Aku ini penguasa kini. Aku ini penguasa sini. Kalian sebagai bawahanku tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan. Jangan itu. Daripada dengan tokoh-tokoh. Maaf, anakku. Perbuatan seperti itu tidak baik. Harusnya kamu bisa menghormati orang tuamu. Bisa menyayangi adikmu, bahkan kau menghormati. Kau malah melakukan. Nah, seperti ini memang anak-anak ini cenderung mencontoh dalam ini yaitu karakter yang memang negatif, tapi untuk memberikan efek-efek yang positif bagi yang lain seperti itu. Selanjutnya Kasle ini luar biasa sebenarnya apa pandangan atau penjelasan dari Kasle ini tentang salah satu kegiatan kita itu yang mendukung itu revitalisasi. Nah, pada saat kita menyelenggarakan kegiatan revitalisasi, di mana di situ ada tahapan-tahapannya, tahapan yang sebagai apresiasi yang diberikan oleh Badan Bahasa atau PT-nya itu kepada masyarakat, terutama ini adalah generasi muda sebagai pemilik bahasa, itu adalah festival Tunas Bahasa. Dan festival Tunas Bahasa di situ terdiri beberapa komponen kegiatan, salah satunya adalah lomba. Nah, dilombakan itu adalah materi adalah mendongeng. Kasle sendiri melihat bagaimana kualitas anak-anak itu pada saat dia mendongeng. Ini terutama ini memang sasaran kita adalah anak di penutur muda ya, bahasa ibu penutur muda ini yang masuk dalam kategori pendidikan dasar SD dan SMP. Memang sasaran kita itu adalah SD dan SMP. Nah, coba karena Kasle juga sebagai salah satu pemateri dari juri pada saat itu, dan ini beberapa tahun melihat perkembangannya, karena kami ingin mencatat bahwa
tingkat atau kualitas sebenarnya anak-anak ini sampai kepada mereka itu membawakan dalam tingkat lomba, di mana sebelumnya ini dia mendapatkan materi-materinya dari gurunya yang mendapatkan bimbingan teknis, terus dari mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi lain, terus ada lomba-lomba yang berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat SD, kecamatan desa, kecamatan sampai kabupaten, yang mana nanti itu akan dialihkan atau dilimpahkan pada tingkat provinsi. Nah, melihat KSLM sendiri, karena memang KSLM ini di tingkat provinsi melihat ini. Siap. Semua para peserta lomba itu di setiap kabupaten kota, terutama di Jawa Tengah 35 itu kualitasnya. Kualitasnya itu adalah mendongeng dan sekaligus kualitasnya penggunaan bahasa. Terima kasih sahabat bahasa. Bahwasanya 2 tahun ini KSLM memang diamanai pihak balai untuk menjadi pemateri untuk guru utama. Itu memang sangat berdampak meluas ya. Dan siswa-siswa ini terutama di sekolah dasar itu bertuturnya sudah luar biasa, dan penyampaiannya bahasa ibu terutama bahasa Jawa itu sudah dari tahun 2023 hingga 2024 yang kemarin itu kalau boleh mempresentasekan ada peningkatan cukup signifikan, hampir 80%. Nah, barangkali kalau misalkan pada tahun ini kegiatan revitalisasi bahasa melalui Tunas Bahasa Ibu, Festival Tunas Bahasa Ibu semakin digiatkan, itu mungkin akan berdampak lebih maju, Pak. Penuturnya itu betul-betul sudah menggeser daripada fungsi-fungsi maaf mungkin HP saat ini. Ya itu. Begitu melihat anak-anak di sekolah dasar, kalau di SMP saya belum ya, karena memang kebetulan diamanai di sekolah dasar itu, ketika berlatih sendiri dan semangat antusiasnya itu sangat luar biasa. Mulai dengan banyak membaca, karena memang literasi itu dengan banyak membaca akan menambahkan wawasan di dalam pola berpikir dan penyampaiannya, gitu Pak Syarif. Jadi artinya bahwa dengan program-program ini, salah satunya revitalisasi revitalisasi bahasa daerah adalah bentuk upaya bagaimana anak-anak ini dekat dengan bahasa ibunya ini dilakukan secara efektif, dan ini hasilnya efektif pula. Jadi sahabat bahasa, tadi kita sudah mendengarkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KSLM ini adalah salah satu bentuk upaya strategi bagaimana kita mencoba untuk mempertahankan para penutur muda ini atau generasi muda ini untuk dekat dengan bahasa ini. Karena bahasa ini untuk dipertahankan, untuk sampai di akhir tetap hidup dan tergantung dari penuturnya. Untuk itulah memang upaya kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan Pemberdayaan Bahasa mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bersifat kolaboratif. Baik itu kerjasama dengan para tokoh seperti KSLM, pemerintah daerah, akademisi, dan mungkin komunitas-komunitas yang ada di daerah itu, agar bahasa kita sebagai hal penting yang memang perlu dipertahankan. Karena bahasa ini memang kalau kita melihat tidak luar biasa sebagai komunikasi dan fungsinya kita dalam kehidupan manusia itu. Nah, tentu ini menjadi harapan kami ke depan. KSLM tidak berhenti sampai di sini saja. Bagaimana bisa mengajak anak-anak itu, para generasi atau bahkan secara keseluruhan masyarakat itu, agar tetap dia mempunyai sikap positif, rasa cinta kepada bahasanya, karena hanya itu strategi utama agar bahasa ini tetap bertahan. Karena bagaimanapun itu untuk bahasa ini bertahan, untuk mempertahankan keberadaan bahasa itu, strategi utamanya adalah penuturnya. Bagaimana cara penuturnya itu? Sahabat bahasa adalah menggunakannya. Untuk itulah kami bersama para tokoh, akademisi, dan
semua mitra-mitra kami dalam hal ini mengajak para sahabat bahasa tetap mengupayakan mempertahankan bahasa kita. Kami tidak pernah melarang menggunakan bahasa apapun di dunia ini, tapi gunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya. Kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa daerah, kapan kita menggunakan bahasa asing, itu sebagai upaya dan kita sebagai pemilik dan penggunanya untuk mempertahankan keberadaannya. Sahabat bahasa itu sedikit bincang-bincang kami dari siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan para tokoh, salah satunya Kaslem, untuk bagaimana mengajak untuk bersama-sama kita mempertahankan keberadaan bahasa terlepas pada hari ini adalah peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Tapi kami mengupayakan kapanpun sesuai dengan konteksnya gunakan bahasa itu agar dia tetap bertahan. Sahabat bahasa, demikian bincang-bincang dengan Kaslem, salah satu tokoh yang ada di Jawa Tengah ini sebagai pemerhati bahasa daerah. Beliau adalah praktisi mendongeng, sebagai salah satu upaya yang sudah dilakukan beliau bagaimana kita bisa mempertahankan keberadaan bahasa, terutama bahasa ibu, dalam hal ini adalah bahasa Jawa yang ada di provinsi Jawa Tengah ini. Tentu kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara kegiatan senior dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan mengajak kepada para sahabat bahasa untuk tetap mempertahankan keberadaan bahasa kita dengan cara menggunakannya. Tentu kami dari tim senior itu atau Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tidak pernah melarang menggunakan bahasa apapun di dunia ini, tapi gunakan bahasa itu, baik itu Indonesia, daerah, dan asing itu sesuai dengan konteksnya. Dengan itulah, dengan kita menggunakan bahasa itu sebagai strategi untuk mempertahankan keberadaan bahasa ini dan sekaligus menahan laju kemunduran bahasa-bahasa, termasuk bahasa ibu kita. Demikian sahabat bahasa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu di tema atau subtema siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.